setelah kita jangan sampai maling, minum, madon, yang kelima madat. Ayo hitung, jangan maling, jangan madon, jangan main. Urut satu lagi, madat yang kelima. Ntar satunya masih inget-inget. Jangan maling, madon, minum, main judi, terus madat yang kelima. Udah 5 belum? Jangan lagi mas. Yang Jangan maling, madon, main itu main judi itu, main judi lah, gitu aja. Yang ngerti. Madon kan udah tahu lah, main perempuan, kalau lagi jangan rusak dengan orang lain dan sebagainya itu. Entar di keterangannya itu aja. Yang penting ada mau ketemu mau tahu gitu. Terus yang minum itu minuman keras. Ya jangan minuman keras gitu. Minum itu kan bahasa Jawa. Yang bahasa Jawa itu Molimo itu M5 itu jangan M5. Kalau bahasa Indonesia jangan M5 lah. Itu udah insya Allah indah. Enggak M5. Yang nomor 5 itu madat itu enggak kawin, enggak nikah. Wah saya enggak nikah lah, enggak ada keturunan nanti kan. Itu pepatah Jawa atau filsafat atau pesan orang tua zaman dulu. Insya Allah tidak mau 5 itu udah bagus. Itu. Terus kalian kan belajar pergi ke hati kan, belajarnya ke hati, ke setia hati, harus setia pada hati. Tadi berarti ya yang tidak bisa dibohongin di dalam diri kita adalah hati kita. Sampai nulisnya nggak harus terlek dengan apa yang sudah tulis, yang penting tulis yang penting nyambung tulis, yang penting nyambung tulis gitu, nggak harus tak dikte nggak. Yang penting saya kasih tahu, yang tidak bisa dibohongin di diri kita adalah hati tidak bisa dibohongin. Nah di jagat raya ini di dalam diri kita kan, di jagat raya ini yang tidak bisa dibohongin siapa? Nah kalau di dalam diri kita hati, kalau di jagat raya di alam ini yang tidak bisa dibohongin siapa? Di diri kita kan hati, yang tidak bisa di dalam diri kita kan diri kecil kan, yang tidak bisa dibohongin hati. Kalau di jagat raya di alam semesta ini yang tidak bisa dibohongin siapa? Tuhan yang Maha Esa. Ada yang mirip nggak? Di dalam diri kita yang tidak bisa dibohongin hati. Di alam semesta ini yang nggak bisa dibohongin Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya jangan keesaan itu kalau sepeda itu rem, ya loh, untuk remnya dilatih berani, dilatih silat, dilatih sparring, tapi jangan dipraktekkan di luar. Kalau dipraktekkan ya di gelanggang. Nanti sebenarnya berantem ya kalau bisa jangan. Kalau nggak masalah prinsip. Prinsip ya semuanya jaga jangan berantem, semua bisa diselesaikan dengan komunikasi. Pokoknya paling halus, jangan ngalih ngamuk, jangan juga itu kurang halus. Ngalih ngopi bareng diselesaikan lagi. Kalau ngamuk nanti negara hukum tetap aja kita kena walaupun menang. Iya bener nggak? Nah, kalau pengen kita membuktikan kekuatan kita ya masuk atlet di gelanggang. Di gelanggang jadi juara itu membuktikan di situ. Kalau enggak ikut jadi penegak keamanan nanti berantas preman-preman yang di terminal, berantas nggak apa, kasih tahu dengan cara yang lembut supaya nggak preman. Terus semua jadi bahasanya begini, keesaan itu ilmu kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ini. Jadi keesaan itu ilmu kehidupan sehari-hari dari bangun tidur sampai mau tidur gitu. Jangan sampai kita selalu kita parkir ganggu orang aja. Iya. Enggak bukan esa. Belum pakai esa.
semuanya nggak apa-apa, dan nanti juga udah nanti juga nyusul ya. Terus orang praktek Esa, ilmu Esa itu prakteknya dari dalam dulu, memayu hayuning jiwa. Tulis ini harus tulis itu, memayu hayuning jiwa. Ditulis dulu aja, nanti monggo silakan langsung minum. Ya nggak apa-apa, ayo silakan duduk. Lalu minum, harus diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mana Pak? Selamat berarti di dalam game kan? Iya. Minum Mas. Ya silakan. Karena harus hati-hati, karena kalau belajar Esa itu jangan sampai nyinggung perasaan orang lain. Memayu hayuning jiwa. Jadi memayu hayuning jiwa. Memayu itu muri-muri atau miara atau menjaga. Memayu. Kan sampean pernah tahu toh di kaos atau di mana memayu hayuning bawono. Pernah tahu enggak? Pernah lihat sih. Pernah lihat kan? Memayu hayuning bawono. Nah ini memayu hayuning jiwa. Memayu hayuning jiwa. Urutan berikutnya setelah memayu hayuning jiwa, memayu hayuning rogo. Memayu hayuning rogo. Jadi biasa mulainya dari dalam. Memayu hayuning rogo. Memayu hayuning rogo. Memang ditulis ya begitu, nggak apa-apa. Nanti penjabarannya 4 mata atau kapan setelah jadi warga diterangi. Setelah memayu hayuning rogo, memayu hayuning keluarga. Memayu hayuning keluarga. Bawana terakhir entar. Dari dalam dulu, kayak obat nyamuk itu. Yang keluarga udah, memayu hayuning sasomo berikutnya. Memayu hayuning sasomo. Sasomo. Itu kalau bahasa Indonesia sesama manusia. Terus yang terakhir udah sasomo. Udah memayu hayuning bawono. Jadi kalau tentang ganteng memayu hayuning bawono, benar. Udah bisa yang dari dalam dulu. Jadi kalau punya nama besar itu dari dalam dulu. Jangan sampai namanya besar, dalamnya keropos, nggak imbang. Antara nama dan harta, keadaan, ilmu, semuanya harus imbang. Semuanya diimbangkan. Punya nama besar, tapi dalamnya keropos, cuma. Mendingan dibangun dari dalam. Memayu hayuning jiwa itu gini. Memayu jiwa itu selalu menjaga, miara dalam diri, hati, pikiran. Berpikir selalu positif thinking, always positive thinking, selalu berpikir positif. Ngantuk nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, diikutin aja, nggak apa-apa. Capek kalau rumah tangga capek. Kayak ini kok, apa namanya? Nggak apa-apa, kalau namanya rumah tangga itu capek. Udah ngurusin istri saya udah tidur, udah capek, nggak apa-apa, diikutin aja. Alamnya itu, belajar alam. Berpikir kan di dalam toh, di dalam dulu ya. Di dalam dulu berpikir selalu positif. Hatinya jangan ada, jauh lah. Sirik, iri, dengki, takabur dan sombong. Penyakit hati jangan ada. Dipelajarin itu dari dalam. Oh ya, gimana caranya ya? Saya jadi manusia. Saya harus selalu berpositif thinking. Selalu berbaik sangka. Walaupun orang mau jahat aja, kalau kita berbaik sangka, insya Allah kembalinya jadi baik. Saya pernah mau dibunuh orang, akhirnya dia minta maaf. Benar itu di Sukanegara itu, karena saya berbaik sangka sama dia, tapi nanti ceritain nggak cukup waktunya, kalau lain kali ceritanya. Intinya pikiran kita harus selalu positif. Kalau ada negatif, udah jangan. Kadang-kadang ada orang mau nggak amplop di sini, anak mau ngasih bonus kan, ngasih bonus dari bosnya. Maaf, loh kok maaf? Saya datang ini mau ngasih bonus. Oh iya silakan. Pikirannya narik sumbangan, udah negatif duluan. Nah itu namanya negatif. Sama orang juga jangan negatif, berbaik sangka aja, wah baik, orang ini baik, semua baik. Jangan wah orang ini, nanti hatinya wah. Pikirannya selalu positive thinking ya, always positive thinking. Terus hatinya, hati kita jangan ada sirik, iri, takabur, sombong.
Ibaratnya ini putih, nggak ada yang hitam loh. Nah, nggak ada sirik, nggak ada dengki, nggak ada takabur, nggak ada sombong. Dengan Gusti Allah apik, dengan orang tua apik, dengan mertua baik, dengan tetangga apik, dengan sahabat apik, dengan semuanya nggak ada yang hitam. Semuanya baik, benar-benar belajar. Jangan ada sirik, jangan ada dengki, jadi sombong. Punya hati kita jangan ada. Kalau ada, buang, jangan. Jangan ngasain orang, jangan bilangin orang, jangan mau diajak negatif. Kalau ada saudaranya diajak negatif, ngomong yang jelek, kasih tahu lebih baik. Mas jangan, dia juga saudara kita, mending lebih baik diingetin, ayo datengin ke A1. Langsung aja diingetin, Mas bener sampai begini enggak? Ya kalau ini itu lebih baik didoakan, dibenerin daripada diomong, dijelek-jelekin. Nanti bikin hati kotor, bikin kita kotor. Ya. Kan itu dalam toh. Lakukan mau 5 juga. Kalau bisa tombo ati iku 5 sawarnane, pasti hafal itu semua kan? Tahu nggak? Dia pernah dengar. Baru pernah dengar ya? Salah lah, masa dari kecil. Tombo hati. Tombo ati. Tombo ati itu kan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa? Obat hati. Obat hati. Itu jarang, bukan cuma rata-rata orang berlaku-laku aja, bukan. Dipraktekkan. Praktekkan. Baca Al-Quran, angen-angen lafaz maknanya ya. Baca Al-Quran lafaz maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang Islam sebenarnya berat banget. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bawa Allah, menyebut nama Allah. Bawa Allah. Berat enggak? Kita bawa Pak RT, misalnya saya disuruh Pak RT, alah Pak RT ini. Saya di sini suruh Pak RT, Pak RT ini agak berat lagi. Saya disuruh Pak Lurah, agak berat lagi. Saya disuruh Pak Camat, saya disuruh Pak Presiden, langsung takut semua persiapan semuanya. Ini Allah di atas kursi itu. Sebenarnya kalau di dalam, betul nggak? Dalam Pak, teman. Jadi kalau didalemin, direnungin, diresapi. Terus sifatnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gusti Allah saja pengasih dan penyayang. Tukang ngasih. Pengasih toh dan tukang menyayangi. Kalau kita manusia nggak ada jiwa kasih dan sayang, apa melebihi Allah? Apa melebihi Tuhan? Nah, betul nggak? Dipraktekkan. Ya Allah telah kasih dan sayang, saya sudah tak belajar kasih sayang. Tukang ngasih itu yang di situ persiapan untuk tukang rombong. Yang itu. Jadi kalau punya barang di rumah, jangan dikasih, jangan dijual, kasihkan tukang rombong. Dikasih sama dijual bedanya apa? Ayo jawab bisa. Kalau dijual minta imbalan. Kalau dijual selesai dengan nilai rupiah. Selesai. Titik. Selesai dengan uang. Tapi kalau dikasihkan ada selesainya enggak? Enggak ada. Doa sepanjang jalan. Nah, itu pengasih dan penyayang. More you give, more you get. Semakin kamu memberi, semakin kamu menerima. Banyak teman-teman saya, saudara saya, kalau punya kerombong jangan dijual, kasihkan aja. Kehidupannya maju, semua maju. Karena more you give, more you get. Apa artinya? You stay school. More you stay school. More you give, more you get. More you give, more you get. More you give, more you get. Semakin kamu memberi, semakin kamu menerima. Betul toh? Kalau banyak menerima, banyak memberi. Belum bisa dengan harta atau uang, dengan apa? Yang paling ringan apa? Memberi. Memberi apa? Menyampaikan doa, paling ringan. Setelah doa ada tahapan senyum. Setelah senyum, sapa. Ya toh? Setelah sapa, ya salam, sapa dan sebagainya. Artinya belum bisa dengan harta dan ya Allah bahagiakan dia. Kita tukang parkir lewat jalan nggak bisa ngasih naik mobil, tukang parkir Pak Ogah jangan ada yang telah satu Pak Ogah atau Pak Ogah pun bila mana nyopir, karena beliau jatahnya 2.000 atau 1.000 atau gopek dari kita kalau waktu nyopir. Kalau saat kita sibuk nggak bisa memberi, doakan ya Allah saya nggak bisa ngasih, selamatkan dia, bahagiakan dia ya Allah. Ada hati kita doa ke Pak Ogah tersebut. Esa itu detil sekali. Parkir aja ganggu orang enggak. Saya naik ini ganggu orang enggak.
segitu-gitunya itu. Giving is receiving. Memberi adalah menerima. Itu baru pengasih penyayang. Kalau dikupas sampai pagi nggak ada habisnya. Makanya mengupas ilmu Islam itu sampai ke sini 2 buku 10 nggak ada habis. Tiap hari, tiap bulan, tiap tahun nggak akan habis. Nggak ada habisnya ilmu Islam. Karena ilmu Islam itu ibarat langit itu bukunya, air laut itu tintanya. Itu ilmu Islam. Ilmunya Gusti Allah. Ilmu hati. Tapi kalau datangnya dari pikiran habis, ngomong apa lagi ya? Selesai. Kalau datangnya dari sini. Tapi kalau datangnya dari hati nggak akan ada habisnya. Boleh kita cek, boleh kita buktikan. Sampai mana tadi itu yang ditulis? Mulai jiwa kan? Ini baru mulai jiwa, belum nanti keluarga. Pikiran harus positif loh. Yang penting poinnya dapat pulang dari sini. Oh iya, kata Mas Agus selalu berpositif tinggi. Nggak ada perbuatan baik nggak kembali kita, nggak ada. Walaupun dibohongin nanti akan datang. Saya itu kenyang dibohongin orang, dikhianati, disakiti kenyang. Tapi semua kembali dari sisi lain. Kalau sampai memberi pengemis itu, ya dia kembalinya dari dia nggak? Nggak lah, dari orang lain. Kita memberi 1.000, ada yang order 1 juta, pakai juga kita. Itu dari orang lain. Makanya berbuat baik nggak ada yang nggak baik. Terus hatinya tadi jangan sampai sirik dan kita dan sombong, tapi lakukanlah obat sakit hati. Itu tambahan ya, tapi ini ilmu Esa yang dibawa ke masyarakat. Ilmu Esa itu ilmu kehidupan sehari-hari. Itu baru maca Al-Quran, anak-anak lapat ini baru bismillah itu. Belum alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah saya bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan harta, memberi sebagian harta. Dengan hati dan rasa selalu bersyukur. Itu baru alhamdulillah. Iya kan aku dua ya karena selalu menyembah padamu ya Allah dan selalu minta pertolongan padamu. Jadi kalau mau pas ini benar Islam semua lah, nggak ada masalah. Tapi kalau ada Kristen ya mohon maaf, nanti dia dari Alkitab. Jangan sampai melukai hati orang. Orang Israel itu nggak boleh melukai hati orang, nggak boleh nyakitin hati orang. Satu orang pun di dunia nggak boleh. Kalau melukai hati orang, salah ngomong atau ini harus cepat minta maaf. Jangan sampai hatinya dia terluka oleh kita gitu. Lembut toh, saya salah ngomong, maaf ya, punten. Gitu. Hatinya yang main di sini kerasa apa nggak enak. Terus setelah itu ini catat ya, tombol hati gitu aja. Nanti masa nggak hafal? Tombol hati masa nggak hafal? Tombol hati iku limo saben meneh, maca Al-Qur'an angen-angen lafaz maknane dan sebagainya itu. Itu nanti pembahasannya nanti aja. Dikupasnya nanti aja. Waktu ini nggak gitu. Ada di internet, di lagu-lagu di ini nggak gaul sampai ini, nggak gaul banget. SMK tidak enggak, tapi nggak apa-apa. Memang harus begitu perjalanannya. Nggak tahu nanti sekarang tahu kan. Jadi yang nggak boleh ini, yang boleh ini, yang harus ini. Al-Quran yang lapar mane. Terus nomor 2 itu sholat malam. Itu kalau Islam ya. Tapi kalau kita orang Isya ya bermeditasi, merenung, tafakur. Setiap hari sebelum tidur minimal 5 menit atau 10 menit tafakur. Salah saya hari ini apa ya? Saya salah banyak hari ini. Minta maaf sama orang, minta maaf. Saya udah banyak berbuat baik belum ya hari ini ya. Semakin malam semakin bagus. Tahajud bagus, semakin malam kan hening kalau malam itu. Nanti kalau udah warga mau dikasih yang jelas-jelas, kalau ini yang dasar-dasar aja. Semakin malam semakin hening. Kita, karena dengan ini itu bisa konsentrasi. Sampai dengar tapi jangan tulis anak neng opo itu kan gitu. Hening itu adanya di dalam keheningan. Kita bisa hening bila mana saat hening. Perlu konsentrasi enggak? Kalau ya perlu. Kalau yang sudah bisa terbiasa, bisa selalu konsentrasi. Tapi yang belum bisa konsentrasi harus belajar konsentrasi. Selalu belajar konsentrasi, dilatih. Konsentrasi itu perlu dilatih, menyatukan antara hati dan pikiran. Orang yang sering bermeditasi itu, ini meditasinya teman jalannya setelah warga, pendalamnya setelah warga. Contohnya tahu meditasi, tafakur atau sampai waktu sholat Jumat itu namanya apa itu? Waktu sholat Jumat diem itu namanya apa? Itikaf no? Waktu sholat Jumat kan diem duluan. Tidur apa namanya itu? Rata-rata tidur itu rata-rata. Iya.
Padahal itu etika. Waktu duduk itu koreksi diri, introspeksi diri. Banyak mengkoreksi dirinya, banyak salah saya apa, kalau ketemu salahnya dibenerin. Kalau kurang saya apa, kalau kurang ditambahin gitu. Kuncinya itu. Bila kita koreksi diri, introspeksi diri, paling sangat. Dan orang Indonesia itu begini. Bila mana ada masalah dirinya dan keluarganya, jangan pernah menyalahkan orang lain. Tapi koreksi dirilah. Bila mana ada masalah diri saya, ada masalah dan keluarga saya ada masalah, jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri. Apa salah saya? Apa kurang saya? Nanti kurangnya ketemu akan ditambahin, salahnya gitu. Setelah ketemu salah dibenerin kurang ditambahin, ketemulah kata kunci sadar dan menyadari. Seseorang bila mana sadar akan selalu mendapat pertolongan Tuhan. Kata kunci itu sadar. Orang kok nggak sadar. Udah dibikin kadang sedot nggak sadar juga, masuk ke wah masih keras. Banyak. Ada orang udah dijeduk kepalanya sama alam yang Gusti Allah tuh, dijedukin kena batu, kok masih keras kepala aja. Koreksi diri. Jadi bila sampean lewat di pinggir jalan tuh, ada motor jret. Rata-rata orang nyalain motor. Tapi kita enggak orang Indonesia. Yang kena jret itu apanya? Kalau kena jret itu kakinya, waduh, kaki saya kotor. Ya Allah, gue menggerakkan tukang ojek menginginkan saya kena kaki saya. Berarti salah langkah. Bukan saya salah. Habis marah-marah di sana, habis bawa orang di sana, diingatkan langkah saya yang salah. Enggak nyalain orang lain. Sikat gigi misalnya sakit gigi, padahal udah sikatan terus itu, kok masih sakit gigi? Ngomong saya ada yang salah, sering ngomongin orang, sering dijokin orang. Terus koreksi diri, semuanya nggak benar. Kok keluarga kita berantakan terus ada masalah apa? Koreksi diri, yang salah saya yang kurang sayang sama anak istri. Nah, misalnya, terus yang istri, kok apa enggak? Misalnya ya, ini masih muda-muda ya masih jauh, jangan dulu. Artinya gini, bila mana ada masalah, jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi koreksi diri. Kuncinya koreksi diri, introspeksi diri. Setelah koreksi diri, introspeksi diri, ketemu kata sadar dan menyadari, akan ditolong oleh Allah. Maksudnya begitu. Pasti ada solusi, dilalah aja. Kalau punya duit misalnya, ini mau bukan nunjuk ya, maaf. Kalau punya duit misalnya, saya juga sama. Saya termasuk, ya Allah, besok mau bayar cicilan motor ini. Belum ada yang masuk. Kan koreksi, ya Allah, yakin saya besok bisa beli motor. Yakin, pakai Indonesia. Yakin tempatnya di sini. Berpositif tinggi, berbaik sangka sama Allah. Kebayar itu, jelas kebayar. Kok kita nggak suatu saat kita nggak bisa membayar 3 bulan, telat 3 bulan, jangan nyalain leasing, jangan nyalain apa-apa. Ya, nyalain kita di sini aja. Waduh, memang saya belum mampu. Ya sudahlah. Kalau memang ya Allah, kalau emang ini bukan rezeki saya, ya saya kembalikan. Kalau ini bisa bertahan, ya saya usahakan dulu. Saya nggak marah. Mobil keluar nggak apa-apa, mesin keluar nggak apa-apa. Pakai hati. Yang hari aja senang, nggak ada argumentasi apa. Karena saya ngerasa, ya saya nggak mau membayar. Karena orang Indonesia itu ukurannya nanti saat detik saat mengawali. Wis dikasih mali belum ya? Belum, jangan diterangin dulu. Ukurannya orang Indonesia nanti ingat-ingat saat detik saat mengawali. Jadi kita berdiri saat ini ada segini ukuran orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ijazah RT ya jangan pengen jadi bupati lah. Pengennya ya minimal RT atau RW lah. Ya ijazah. Ini saya kesini terus, saya ini nulis ini. Iya nggak apa-apa. Iya artinya ini fokusnya kita yang nulis ini. Ngukur kalau bensin soliter yang nggak nyampe Jakarta. Kita selalu koreksi diri. Saya ini banyak saya ngomong ini bikin sakit hati orang lain, nggak kerasa di hati. Kalau saya salah ngomong itu langsung di hati negur, jangan salah. Nah ini tadinya salah negur, kamu kurang duit, ini kan salah, langsung maaf, salah saya, atau dibenerin, bukan sampeyan, kita seandainya
pas nggak ada duit. Pas nunjuk satu orang salah, ini ngingetin hati, ngingetin jangan dia nanti kesinggung, nah gitu hati ngomong. Jadi ukurannya rasa. Ngaji kitab, ngaji alam, ngaji diri, ngaji rasa. Baca kitab, baca buku, terus aja itu bawahnya. Dasarnya kan dari baca buku dulu toh, dikasih jarak toh, jangan nyempel gitu, kasih jaraknya, kasih alinea, kasih jarak garisan, ngumpul amat. Membaca awalnya kan dari baca buku. Buku itu apa? Dunia yang kecilkan. Buku itu apa? Jendela apa? Jendela dunia. Masih setelah udah setelah kan? Ya, nggak apa-apa sambil belajar. Dan pintar semua. Ya, saya juga belum pintar. Saya masih belajar begini masih. Saya masih belajar terus. Nulis tiap hari. Tulisan saya dari tahun 19 sampai sekarang masih nulis. Kalau pribadi 4 mata, kapan-kapan bisa. SMS harus di rumah enggak? Di rumah saya mau sowan mungkin. Nanti ngobrol sampai panjang lebar. Apalagi setelah jadi warga, nggak ada yang dirahasiakan. Ini kan teman masih calon warga, masih banyak dirahasiakan. Artinya masih dasar-dasarnya ada dulu. Gitu. Bagaimana? Membaca buku atau kitab. Ya membaca dulu kan semua kan baca. Setelah membaca buku atau kitab, baca alam. Urutan berikutnya di alam dibaca. Baca alam. Kalau Islamnya kan ngaji kitab, ngaji alam, ngaji diri, ngaji rasa. Kalau di Indonesia kan ya baca buku, dari baca. Semua juga dari baca. Kanjeng Nabi perintah ke ikro, bismillah, langsung baca. Sing paling rata-rata yang paling banyak itu pintar baca orang lain. Baca karakter. Tapi baca diri sendiri nggak bisa. Nah itu yang salah. Baca alam udah, terus baca diri, yang terakhir baca rasa. Sampai sedikit mirip Kristen, sedikit tapi nggak banyak. Aslinya mana? Berbes mas. Berbes. Aslinya berbes ya, tinggalnya? Tinggal di Kadu Agung. Kadu Agung. Jadi semua orang juga dari baca. Sampai kalau bisa nulis banyak, nulis. Orang itu punya buku khusus. Orang kalau udah nulis 1, dia akan nulis 2. Setelah 2 akan 3, 3 akan 4, 5, 6 akan jenius, akan dituntun tulisan gitu. Dari baca, setelah baca itu mengamati alam. Oh iya, kalau saya naik motor itu lewat pinggir aja. Nah tengah ya jelas salah. Banyak saya lihat ini, Masya Allah, orang lewat tengah, udah lewat tengah udah gaya, janganlah lewat pinggir. Bila di satu orang marah, dipukul orang marah. Dan dia aja naiknya sembarangan, gak koreksi diri. Kalau orang lewat pinggir hati-hati aja, kadang ada lawan kita yang nggak hati-hati, bisa serempet, apalagi nggak hati-hati. Hati-hati, itu asal kata dari apa? Hati. Kalau hati belum perintah toh? Tapi kalau hati-hati udah perintah. Jadi semua orang atau seluruh alam atau seluruh orang tua atau seluruh atasan atau sesepuh di atas kita atau di jalan raya, kita ini suruh pakai hati. Setiap ada yang kecelakaan, pesannya apa? Hati-hati, sering terjadi kecelakaan. Enggak ada, pikir-pikir sering terjadi kecelakaan, lambat. Bener nggak? Iya. Pakai hati-hati sini. Suruh pakai hati. Terus orang tua, kalau kerja hati-hati. Kalau salah bilangnya apa? Kamu sih nggak hati-hati loh. Berarti waktu kecelakaan, waktu ada masalah kita nggak pakai hati. Kalau dibalik, kalau selalu pakai hati, selaras dengan akal sehat kita, yakin indah pada waktunya, safety and healthy. Berangkat dari hati, selaras dengan pikiran. Harus tulis itu, penting ini. Berangkatnya dari hati, selaras dengan pikiran, selaras dengan akal sehat. Dari hati, selaras dengan akal sehat atau pikiran. Ini penting nih, penting banget ini. Kemana ada yang nanya, selaras dengan hati, dengan pikiran. Garisnya akal sehat. Banyak ini yang kejebak di sini banyak. Banyak yang mengandalkan pikiran banyak.
nggak akan ketemu dia. Nanti kalau teman-teman Sigit jos ini, dulu dia mengandalkan pikiran jadi jagoan, hatinya jangan, malah dengan saya, setelah dengan saya kalah dengan saya pakai hati. Nah, kan singkat cerita ya, Mas Sigit itu kan dulu jagoan, dengar nama Agus Poleng itu sama, wah ini jagoan di sini gitu ya, wah ini jagoan di Kerasan, tak cari nih. Setelah dengan saya kok ngimboten, lemes nggak? Belum, ternyata bukan jagoan malah ngimboten, mandap asal. Nah ini kalah. Guno Lantopo isih kalah dengan sabar lan nrimo. Berarti yang Guno Lantopo isih kalah kalau sabar lan nrimo. Guna-guna, pertapa, kesaktian masih kalah dengan orang yang sabar dan nerima. Jadi orang yang paling tinggi tingkatannya itu kalau udah sabar, kalau nerima udah lemes lah kalau orang sabar sama nerima. Makanya sih dilakukan nanti kalau bisa. Ini penjabarannya nanti setelah warga atau setelah tua ya, atau setelah ini dasar-dasarnya gitu, direnungi, dibaca. Larinya nanti lakukanlah sabar sampai mentok. Sabar sampai mentok, kan gitu. Tulisan salah satu yang dilakukan orang Esa itu sabarnya mentok. Sabar sampai mentok. Ada batasnya. Enggak ada batasnya. Ada. Sampai mentok. Sampai mentoknya kemana? Ke hati kamu. Sampai mentok. Yang dilakukan orang Esa ya, itu melatih sabar sampai mentok. Berlatih sabar sampai mentok loh. Nek lu sabar sampai mentok belum jos. Cik kalah dengan yang sabar mentok, ayo sekarang sabar. Yang paling kuat yang mentok loh. Yang diapa-apain nggak bisa nerima. Yang paling kurang bagus kan yang nggak bisa sabaran. Ya udah ngantri aja nggak bisa sabaran. Udah dimaki-maki orang lain. Sabaran dong ikut loh, akhirnya berantem karena nggak bisa sabar. Orang yang ngantri yang saya sabar aja lah, paling waktunya berapa menit ini. Terus lampu merah nggak bisa sabar, langsung robos, akhirnya tabrakan. Paling 5 menit nunggu, sabar 5 menit. Saya kan sering, yang lain udah lewat lampu merah, enggak, kok gak lewat mas? Lampu merah kok lewat? Kamu itu sabar man, iya. Paling bedanya berapa sih? Paling 5 menit, 3 menit, tapi kita selamat. Sabar itu, kalau dijabarin nggak ada habis. Cuma 5 kata. Berlatih sabar sampai mentok. Terus berikutnya berlatih ikhlas sampai mentok. Saya punya tanah 273, awalnya 546. Karena ribet, ya udah dibagi 2 aja. Padahal sertifikat nama saya. Kalau hukum negara nama saya. Tapi kalau hukum hati nggak begitu. Hukum hati itu andai kata saya jadi dia. Hukum hati. Hukum hati itu andai kata saya jadi dia. Jadi orang yang sangat adil itu andai kata saya jadi dia. Kalau orang Kristen itu kasihanilah musuhmu. Musuh orang ngasihani. Jadi orang yang paling adil kalau menyelesaikan masalah itu bukan di pihak sendiri, di pihak lawan. Wadil itu orang itu. Kalau ke dia sendiri yang menang sendiri, nggak bakalan bisa imbang. Paling menang sendiri. Tapi kalau iya ya, dia juga manusia. Dia juga punya belas kasihan. Jika dia juga perlu disayangi, dihormati, dihargai. Jadi kawan. Makanya salah satu kuncinya orang Esa ini, orang yang Esa itu berbudi luhur. Budi luhur itu seperti apa saja? Salah satunya, dan banyak penjelasannya. Tapi orang yang bisa merasakan penderitaan orang lain, orang yang bisa merasakan orang lain sedih, orang lain menderita, apa itu ada di sana. Oh iya ya, lihat pengemis, iya andai kata saya jadi dia. Akhirnya kita balas empati. Kita ada di dia. Karena ukuran orang lain itu di hati kita. Main hati toh. Ukuran orang lain itu di hati kita. Makanya sama. Saya sering nyanyiin lagu. Wanita dan pria tak berbeda, tak ingin disakiti hatinya, sama-sama memiliki rasa cinta kasih. Itulah kodrat di antara kita. Wanita dan pria adalah yang beda hanya kewajibannya, tapi rasanya sama. Ada di lagu saya itu.
lagu Jamal, cuman saya sering nanya lagu itu karena bagus itu tercipta. Terus lagu sampai mentok, eling mentok, eling sampai mentok, Eling sampai mantap. eling sampai mentok. Kalau sekarang ya jangan belajar banyak-banyak dulu, banyak ya Bismillahirrahmanirrahim satu hari, sehari berapa? 5 kali ya. Kalau bisa setelah sholat ya masih eling. Jangan elingnya pas sholat toh. Sebelum sholat udah eling Gusti Allah, sebentar Gusti Allah. Bagus nggak? Mau nggak ada PR? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mohon bantuannya mengerjakan soal PR. Mudah. Karena biar mudah, karena yakin tadi kuncinya berbakti sama ibu, sama setiap sholat baca Quran. Itu bikin pintar, bikin cerdas. Saya dulu ranking paralel, satu sekolah paling tertinggi dulu saya. Biasa saya itu kuncinya itu. Waktu saya sekolah itu baca Quran sama berbakti sama ibu, dulu bapak. Setelah dalam kehidupan bermasyarakat nanti saya berbakti sama ibu saya. Udah nikah belum? Belum ya, ini nanti just nih. Sampai berbakti sama ibu. Walaupun sudah nikah, nggak bisa hilang. Harus selamanya. Itu ada di pikiran, itu ada di hati. Dan istrimu berbakti sama sampean. Kuncinya dua itu. Bila mana dua ini nggak bisa diganggu. Saya berbakti sama ibu bapak saya. Istriku berbakti sama aku. Dua ini nggak bisa diganggu. Selama dua ini ada masalah, kehidupan masalah. Selama dua ini nggak masalah, yakin kehidupan nggak ada masalah. Bila aja tentrem. Istri berbakti sama suami, suami berbakti sama ibu bapak. Belajar eling sama mentok. Jadi eling terus eling aja banyak. Kalau bisa dalam hati, ya Allah, ya Allah. Dan berpikirlah seirama denyut jantungmu. Indah nggak? Ya ini masih muda jangan dulu. Sebenarnya sholat 5 waktu ya. Yang masih muda-muda. Sholat 5 waktu tambah ngaji tambah ini. Lalu nanti memperdalamnya. Setelah nanti tua, setelah nanti jadi warga, umurnya udah 30 tahun ke atas ya, 30 tahun ke atas baru memperdalam, harus belajar ke dalam. Orang umur 30 tahun ke atas kok belum belajar ke dalam itu rugi. Berarti selama ini belajar di luar hati. 30 tahun ke atas harus mulai belajar ke dalam hati. Antara lahir dan batin itu harus seimbang. Barang siapa meninggalkan keseimbangan tergelincirlah. Iya, nanti ada waktu. Nanti kalau ada waktu tua mudah-mudahan ada dikasih satu hasil pertama. Setelah itu pasrah mentok. 4 ya. Sabar ikhlas. Sabarnya mentok, ikhlasnya mentok, eling mentok, pasrah mentok. Udah, itu udah sampai mentok. Mentok kemana? Mentoknya kemana? Mentoknya kemana? Kalau manusia sudah tidak bisa berpikir lagi, manusia bila udah ada masalah, udah mentok, larinya kemana? Ke Allah pas. Ke Allah, ke Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan itu tidak akan menguji sebatas kemampuan. Jadi kalau diuji ya sabar, sabar gitu ya. Sabar. Sabar. Mentoknya ke Allah. Jangan mas. Ya, kalau bila ada masalah turunkan ke hati, serahkan ke Gusti Allah. Allah itu siap menampung masalah kita. Jadi gini, masih muda-muda loh. Kalau jatuh cinta, Ya. jangan dikasihkan 100%, 50% aja. Kenapa? Kenapa? Nah, yang 50% nanti setelah nikah. Setelah nikah kasihkan 100%. Kenapa? Cadangan persiapan untuk nanti putus. Sambut lagi aja disembunyiin. Ditaruh 100%. Kan belum jadi suami istri. Giliran putus oleng. Salah siapa? Nggak salah siapa? Salah diri sendiri. Nah, jangan menyalahkan orang lain. Apapun jangan menyalahkan orang lain. Bila mana ada masalah dalam diri, keluarga jangan pernah menyalahkan orang lain. Menyalahkan diri sendiri. Boleh cari di hati kita. Semua jawaban dan pertanyaan itu ada di hati. Setiap pertanyaan dan jawaban sesungguhnya ada di hati. Orang Esa itu. Makanya saya belajar komputer pakai hati di tempat saya. Siapa yang pernah baca itu? Puskesmas atau SMK lewat terus di situ udah baca ya. Belajar komputer pakai hati. Apa maksudnya itu? Udah tulisan pakai hati. Nah, di situ banyak menyadarkan orang banyak di situ.
itu udah banyak banget kan, udah banyak. Ada yang dinanyakan kayak gitu. Termasuk udah sedikit-sedikit dijabarin. Itu aja yang saya kasih. Ada yang tanya nggak? Kan jadi ilmu Isya itu ilmu kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur sampai mau tidur jangan ada masalah. Malamnya koreksi dulu. Kalau bisa malam sebelum tidur itu jangan nitip ya. Aku tak tanya dulu sebelumnya. Siapa yang setelah sholat doain kakak pelatih? Jujur. Setelah sholat doain kakak pelatih, berdoa untuk kakak pelatih. Sampean setiap sholat? Hah? Enggak. Sekarang itu setiap habis sholat, ya Allah lindungilah, berkailah doa untuk aku sehat selalu dan kakak pelatihku semua. Pernah kan? Pernah apa setiap hari? Kakak pelatih yang masih sehat, yang masih ini juga, bukan yang almarhum saja. Kalau yang almarhum jelas, ya Allah, bila jembar kuburi, padang kuburi, ngampul dosen berikan surga, leluhur esat terakhir. Yang sudah meninggal, semua leluhur esat terakhir, berarti yang sudah meninggal semua orang esat terakhir di zaman. Jadilah jembar kuburi, padang kuburi, ngampul dosen berikan surga, leluhur esat terakhir. Kalau mau disebutkan dari almarhum Mas Budi Arsono dan seterusnya, kalau disebutkan. Terus yang keduanya, doa yang masih hidup sebelum tidur. Penting ya, doa yang masih hidup dan doa yang setelah nggak ada. Contoh ini, ya Allah, bila jembar kuburi, padang kuburi, ampun dosa berikan surga, ya Allah, leluhur saya, leluhur lingkungan daerah sini, ya Allah, Kampung Mustika, leluhur desa Pasrang, leluhur kecamatan Tiga Rasa, leluhur Kabupaten Tangerang, leluhur Provinsi Banten, leluhur para pendahulu negeri ini, pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi. Kubri jembar kuburi, padang kuburi, ngambil berikan surga, ya Allah. Bagus nggak? Doa untuk pahlawan minggu tanggal berapa biasanya? 10 November sama 17. Kita enggak setiap saat, setiap hari. Mau nyampe enggak urusannya Allah. Yang penting kita berdoa. Nah, yang kedua, berdoa yang masih hidup. Ya Allah, lindungi saya, ya Allah, selamat, sehat selamat, panjang umur rezeki berkati kita, ya Allah. Saya, keluarga saya, saudara saya, satu RT, satu RW, satu orang, satu kecamatan, satu pendidikan, seluruh dunia, seluruh Indonesia. Dulu sampai 110 dunia, ya Allah. Dijamak. Bagus enggak? Terus bos saya yang di kerjaan, ya bosku, ya Allah, sehat selamat. Jangan sama musuhan yang di kerjaan, rata-rata sama bos saya dimusuhin. Betul enggak? Dibalik sekarang. Berarti pernah ya bosnya dibilang, terus Pak pelatih dibilangin sampai rumah, gak dijuain. Jangan dibalik sekarang. Kan ya pernah semua. Saya juga ngalamin. Dulu sebelum tahu ya begitu. Kalau diomelin rasa gimana ya hati gitu. Ya, saya juga dulu waktu sebelum tahu begitu. Tapi setelah belajar, oh, kayak Inul Daratista dihujat. Biasanya marah nggak dihujat? Dihujat Rhoma Irama. Harusnya Inul berterima kasih ke Rhoma Irama, tapi kebanyakan enggak. Kalau nggak dihujat, nggak ditenarkan Roma, ditambahi kan, nggak setenar sekarang, gitu. Jadi diambil baiknya. Misalnya dihujat orang, diambil positif, wah, alhamdulillah hujat dalam hati aja. Tapi orang-orang pusing sedih, karena dihujat jadi terkenal, gosip, semakin digosip tambah gosip kan. Jadi kan rata-rata begitu, diambil baiknya, diambil baiknya. Semua diambil, oh di balik ini ada ini ya, namanya hikmah. Di balik musibah ada hikmah. Contoh ini misalnya Mas Fajar mau main ke tempat sampean, tiba-tiba kesandung, waduh nggak bisa jalan, terus balik akhirnya, dikit, aduh mau main lewat Mas Fajar mana? Waktu Mas Rizal nggak bisa. Ternyata pas di tengah jalan malamnya itu ada perampokan, ada begal, ada berantem di situ, ada apa namanya perang-perangan. Mas Fajar mau berangkat itu, aku semalam mau ke tempatmu, nggak jadi, aku sandung, nggak bisa jalan, aku pulang lagi. Bersyukur kamu nggak ke tempatku. Semalam kanan kiri saya beruang, pedang-pedangan. Diambil baiknya, diselamatkan oleh Allah walaupun sandung. Nah itu cara ngambil hikmah kayak gitu. Diambil baiknya, setiap apa diambil baiknya.
Jangan-jangan ini tidak nyalain orang lain, tidak nyalain siapapun, tidak nyalain Allah, tapi menyalahkan diri sendiri. Gitu. Kuncinya tidak akan menyalahkan orang lain. Kuncinya dicari di hati, dicari diri sendiri, dicari pikiran sendiri. Kalau ada apa-apa, aku nggak pinter ya, nyalain orang lain nggak pinter, nyalain orang lain, nyalain diri sendiri. Aku kurang belajar, aku kurang banyak konsultasi, aku kurang banyak silaturahmi gitu kan. Orang pinter nyalain orang lain, nyalain sendiri-sendiri semua. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Kuncinya itu akan ketemu. Ya. Oh ini udah dapat belum? Tadi sampai mau tanya apa? Nanti gini caranya. Kalau ditulis, tak kasih tahu rumus ya. Kalau perlu ditulis nggak apa-apa. Nanti di film India ada ya. Sampai kalau nonton film India, jadi lucu bahasanya. Saya ingat aja waktu itu. Ini ada tiga. Ini orang pacaran. Ini cowok, ini cewek. Ini punya adik. Nah, ini sering bilangin istri sampai ceweknya sering dibilangin yang bila mana kamu ada masalah, kosongkan pikiranmu. Sama cewek dikasih tahu, bila mana kamu ada masalah, kosongkan pikiranmu. Dengarkan suara hatimu. Dari hatimu itulah engkau akan ada jawaban. Memang sesungguhnya pertanyaan dan jawaban itu di dalam diri itu hati kita. Kita ini udah tahu kita masuk surga apa neraka itu udah tahu. Kayak kita belum layak masuk surga gitu. Benar nggak? Ya, belum layak saya sama dosanya masuk surganya. Jadi takut. Ya artinya kan, tak jujur tahu begitu. Aku belum suci, aku masih kotor, aku masih, benar nggak? Itu kan di sini nggak bisa dibohongi. Gitu. Nah, setelah adiknya dibohongin, kemudian adiknya ini kan pacarnya nih, adiknya dibilangin, Dek, kalau kamu nggarap pekerjaan atau tes ujian, bila mana kamu tidak bisa, udah mentok, kosongkan pikiran, dengarkan suara hatimu. Nanti jawaban itu ada di hatimu. Dalam kan ini, anak kecil dikasih tahu begitu. Nah, kemudian dilalah keluarga ini pindah ke Amerika. Pindah, ini puyeng dong, waduh, nggak ngasih kabar, pacar saya pindah ke Amerika nggak ngasih kabar. Akhirnya dicarilah di Amerika, karena di Amerika kan luas kan, bingung kan, di mana alamatnya gitu. Nah kemudian adik tadi kan udah dibilangin, adiknya udah dibilangin toh, kalau kamu tes ujian, kosongkan pikiranmu, dengarkan suara hatimu. Kemudian karena ngikutin masnya, dia juara Amerika tadi American World, juara Amerika. Karena juara Amerika ditayangin di TV Amerika kan. Oh, biasanya kalau juara kan ditanyain, kok bisa juara, gimana rumusnya? Saya mah dikasih tahu kakak saya, kalau saya nggak bisa menjawab, suruh kosongkan pikiran, suruh dengarkan suara hati. Ini kan nonton TV pacarnya, kok kata-katanya sama dengan apa yang saya dapati. Langsung dicari di TV, mana Dek, dicari ketemu, kamu dapat kata-kata dari siapa? Dari kakak saya. Wah, ketemu pacarnya deh gitu judulnya. Gara-gara satu kata itu. Nah, just kan? Itu nanti pengingat kan? Iya, bagus. Tapi jangan selalu begitu. Sebentar kosongkan pikiran, dengarkan suara hati, jangan hati nanti mumet malah. Kalau nggak mentok jangan. Karena apa? Di saat manusia itu gundah gulana, di saat manusia itu kacau, tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan tenang. Dia saat pikiran tidak menentu, nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Dia perlu tenang. Ya Allah. Semalam itu ada yang tanya gini, pertanyaan unik. Mas, tandanya apa yang datangnya dari pikiran, datangnya dari hati? Itu dalam itu pertanyaan itu. Gimana ya datangnya dari pikiran, dari hati? Tandanya begini, kalau datangnya nanti dari pikiran, kita bisa menceritakan dari hati, kita akan senang hati. Maunya hati diikuti senang dong. Tapi kalau datangnya dari pikiran, kita akan gelisah. Contohnya begini, saya di jalan baru, waktu saya ngantar istri saya itu naik motor, punya duit 5.000. Di situ ada anak kecil lampu merah. Ganti kameranya ya. Ganti kameranya biar dapat.
karena ada anak kecil, lampunya merah loh, punya duit cuma 5.000, bertentangan nggak di jalan? Waduh, saya kasihkan, saya nggak punya duit, saya kasihkan, saya nggak kasihkan, kasihan dia anak kecil kan, karena lampunya merah kan, menentukan antara pikiran dan hati kan lampu merah sebentar kan, bingung kan, waduh gimana ini, keburu hijau, ini hijau, udah bablas, nyesel hati, nggak bisa ngasih anak tadi, kayak ingat terus, nyesel, karena malah pikiran waktu itu, betul nggak? Betul, antar istri, udah pulang antar istri, habis hujan itu jalan kan selokan kan bocor itu, di tengah jalan itu ada yang ngecumbang ini, karena ada airnya kan nggak kelihatan, pas saya lewati mak cis ban saya kempes, dilalahnya deket tambal ban, dilalah itu Allah itu, dilalah deket tambal ban, pas tambal ban kan cuma 5.000 kan waktu itu, ya Allah jangan lebih dari 5.000 ya Allah, mudah-mudahan cuma 5.000 atau 4.000 ya Allah waktu itu, berapa Pak? 5.000 pas, coba kalau dibalik, andai kata yang 5.000 tadi saya kasih anak kecil di lampu merah, mungkin ban saya nggak kempes, karena menang pikiran saya dan saya kempes, sama-sama hilang 5.000, tapi kita sedih waktu lama di situ nunggu hilang. Tapi kalau dikasihkan itu kan bayar selesai nilai, tapi kalau dikasihkan bisa jadi berkali-kali lipat. Ngambil dari satu kejadian ini akan bisa diurai 1.000 kejadian. Kita kempes, gak nyalain orang. Kenapa ya? Oh, habis maki-maki orang di sana tadi. Jadi semua itu akan ditambah atau lebih baik dengan perbuatan baik. Nanti banyak berbuat baik kan, nah semua akan muncul. Jam berapa? Jam 11, bentar lagi ya, di tatasan sekalian. Jadi gini, kalau di perusahaan itu intinya berbuat baik ya, karena hati menyangkut hati kan, hati semuanya hati kan, karena hati ini kalau berbuat jelek nggak terima, hati kita kalau berbuat jelek kita nggak terima, mengingatkan dia, hati ini maunya baik-baik terus, hati kita maunya baik aja, sampai mau berbuat jelek ngarang, jangan nggak baik, kalau sampai mau nyuri jangan, ngeri dosa, semua selalu ingatkan sinyal ini yang dari Maha Kuasa, makanya hati itu suci. Hati, kalau nulis hati adalah berita kehidupan, hati adalah secerca yang Maha Kuasa, hati adalah enggak ada di sini. Makanya setia hati, murahnya itu. Tapi masih muda-muda ya, jangan banyak belajar yang ke dalam juga, jangan, yang nyambung aja. Hati adalah cinta kasihmu, kasihku padamu 50% aja. Yang masih muda, ya kasih ibu kepada beta, paling enggak sepanjang masa. Saya harus ngasih ibu mono, masih muda. Jangan yang dalam-dalam nanti malah enggak bisa balik. Takutnya gitu. Jangan belajar yang aneh-aneh ya. Jangan belajar yang misteri-misteri. Jangan misteri-misteri yang wah di gua di apa, nanti malah hilang enggak bisa balik. Jadi belajarnya itu ilmu esa itu logika, ilmu kasunyatan. Ilmu esa ilmu logika. Ilmu esa itu ilmu kasunyatan. Dikasih jeda dong. Kamu melihat instruksi nanti pilih baca. Jeda. Ini contoh tulisan saya. Ganti kali yang lain. Gantian nulisnya. Tulisnya bagus. Tulisnya jelek. Nih, saya nulis tiap hari juga nulis nih, tulisan saya. Ini dari 16/04/17 berarti 16 April 16 April 2017. 2017. Selesainya banyak di sana tulisnya. Dari kata satu tulisan menjadi 451 tulisan. Nah, ini yang kata terakhir. Setiap pertanyaan ada jawabannya yang tepat. Setiap pertanyaan itu pasti ada jawaban yang paling tepat. Jawabannya sama kan? Dia jawab. Di antara banyak orang pasti satu yang paling tepat.
setiap pertanyaan. Tipu daya balas tipu, daya tipu mencapai kebenaran. Pengorbanan perbuatan bisa dirasakan akan amal adalah jalan hidup. Amal dan pengetahuan jiwa sangat lembut halus. Jadi keesaan. Pengetahuan jiwa sangat lembut dan halus. Jadi belajar keesaan itu mesti lembut, hatinya lebih halus. Hati lembut dirasakan. Ini kata terakhir. Yang pertama jajal. Dari 2017 itu mas? Enggak banyak. Maksudnya buku saya banyak. Dari tahun 99 ada. Dari tahun 99 ada sampai belum lahir. Saya sudah nulis. Sampai Mei, dari April, Mei, bulan 7 Juli. Sampai bulan 3 bulan ya. September tuh. Sampai 12 September 2017. Penyelesaian. Berarti dari April kan. April ke September. Itu di buku sini yang di buku di Bordet. Dimanapun nulis, setiap kita ada ingat pengen nulis, ikuti. Nanti kita jenius. Ya, oke. Harus ada 3 pertanyaan. Tutup kalau udah. Apa? Yang menyangkut ini masalah cinta. Tadi kalau masih muda, cinta jangan 5%. Kalau diputus itu gini ya. Kalau putus cinta jangan pusing ya. Kalau putus cinta malah terima kasih. Contohnya saya, dulu waktu itu mau pusingnya minta ampun. Setelah saya menyadari sekarang dapat istri saya yang sekarang ini, saya bersyukur. Ternyata istri saya sudah dipanggil Gusti, pacar saya yang dulu itu kembali ke Gusti Allah. Andai kata jadi dengan saya, waduh, saya duda. Kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, saya nggak ada dengan dia. Jadi kalau putus cinta itu sebenarnya putus itu ya, Allah nggak berkehendak. Kalau bisa menikah, biasanya kalau yang muda menikah kalau putusnya ya pusing duluan pasti. Nah itu minta sama Allah, ya Allah kalau jodoh saya ditemukan, kalau enggak. Nah ini istri saya yang jadi ini udah pisah 7 tahun atau 9 tahun, udah tak tinggal iklan berapa, cewek itu ibaratnya. Tapi ketemuan kalau jodoh. Ini kalau yang muda-muda yang sekitar itu, udah sekolah lagi udah ada rumusnya dan sebagainya, udah pada ngantuk udah tuh. 3 pertanyaan cepet pulang, 3 pertanyaan. Kenapa Mas? Baik, mas dulu nanya.